adalah pengacara atau tim kuasa hukum yang di 2016 mewakili menjadi penasehat hukum dari 5 terpidana. Waktu itu untuk siapa saja, Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang pemirsa dimanapun berada. Betul, kami waktu itu ditunjuk dari tim kantor hukum Darul, kantor saya yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, untuk 5 terpidana yang saat ini sedang menjalani sidang PK. Antara lain ada Saudara Eko, ada Rosa Jaya, ada Suprianto, ada Hadi, satu lagi saya agak lupa, ada catatannya. Yang penting 5 orang terpidana. Ya. Baik, ini di luar Rivaldi berarti ya? Betul, di luar Rivaldi dan di luar daripada Sudirman. Gitu. Boleh diceritakan pada masa persidangan di 2016 silam itu sebenarnya apa yang dialami dan seperti apa suasana persidangan di 2016 silam itu? Baik, pertama sebenarnya sebelum dilakukan persidangan kami sudah melakukan upaya hukum masih di tingkat penyidikan, di mana kami ditunjuk setelah 40 hari mereka dalam proses penanganan pihak kepolisian, khususnya kepolisian Resort Cirebon Kota, dan kemudian dilimpahkan ke Polda Jabar. Jadi langkah hukum yang kami lakukan waktu itu mendampingi para tersangka pada saat pemeriksaan di Polda Jabar, dan mereka juga mencabut keterangan yang sudah diberikan di hadapan penyidik Polres Cirebon Kota. Karena apa? Alasan mereka mencabut, ternyata pada saat mereka ditangani oleh penyidik kepolisian Resort Cirebon Kota, sekalipun sudah menunjuk pengacara, tetapi pengacara tersebut tidak berikan akses untuk menemui penyidik dan juga bertemu dengan mereka. Lalu waktu bergulir, termasuk juga ketika mereka dilimpahkan di Polda Jabar, juga mereka tidak berikan akses untuk bertemu, sehingga kelima orang tua mereka maupun famili-familinya menunjuk kami sebagai lawyernya. Dan akhirnya kami bertemu dengan para tersangka di Polda Jabar dalam kondisi fisik mereka masih banyak luka-luka yang diakibatkan oleh penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik. Itu pengakuan daripada kelima tersangka kepada kami. Lantas pada saat itu bagaimana pandangan dari Bang Jody sendiri? Apakah melihat mereka ini apakah benar melakukan perbuatan yang dituduhkan pada mereka atau justru sebaliknya atau bagaimana? Baik. Jadi setelah kami ditunjuk sebagai lawyer, tidak semerta kami hanya menunggu kapan mereka akan diperiksa oleh penyidik. Kami juga melakukan investigasi ke Cirebon Kota, termasuk juga ingin tahu di mana TKP kecelakaan lalu lintas terjadi. Kami datangin juga. Kami juga ingin tahu di mana mereka duduk-duduk di malam hari itu. Pada saat mereka berkumpul ada kurang lebih 9-10 orang, dan kemudian bergeser ke kediamannya Pak Pasren. Dan ini murni adalah kecelakaan lalu lintas berdasarkan keterangan yang kami himpun, dan mereka adalah bukan bagian daripada pelaku yang seperti sekarang dituduhkan itu, dan mereka juga bukan bagian daripada geng motor baik itu XTC maupun Monreker yang ada di kota Cirebon. Waktu itu juga pada saat gelar perkara begitu ya, mereka harus memperagakan adegan-adegan saat kejadian di malam yang menewaskan Vina dan Eki 2016 itu, bahkan menolak begitu ya. Nah, apa yang melatar belakangi hal tersebut dan bagaimana tapi akhirnya mereka tetap dipersidangkan? Baik, jadi memang pada saat itu ada agenda daripada kepolisian Polda Jabar untuk melakukan rekonstruksi terhadap apa yang dituduhkan kepada mereka, dan kami dihubungi oleh pihak penyidik dan kami sanggup untuk mendampingi pada saat rekonstruksi. Namun setelah kami menyampaikan keberatan-keberatan kami kepada penyidik Polda Jabar, di mana kami hanya menyetujui ada 2 lokasi rekonstruksi yang pernah dilakukan oleh klien kami, yaitu satu kumpul-kumpul depan rumah Ibu Nining. Kemudian karena mereka gaduh, akhirnya pemilik rumah Ibu Nining itu menyuruh mereka untuk berpindah, sehingga mereka berpindah ke rumah daripada Pak Pasren, yang notabene salah satu daripada kumpulan tersebut ada anaknya Kapi, dan mereka tinggal di rumah itu hingga esok paginya. Artinya adapun adegan-adegan yang lain, kami terus terang aja menolak pada saat itu, karena klien kami tidak melakukan apa yang dituduhkan sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara. Contohnya misalnya nih, ada lokasi pemerkosaan, klien kami tidak pernah melakukan pemerkosaan. Ada misalnya nih pelemparan batu, klien kami tidak pernah melakukan pelemparan batu. Termasuk juga yang dituduhkan ketika terjadi satu kecelakaan lalu lintas di jembatan Talun. Joki Nenggolan